Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali lagi kepada kita kelompok 2. Kali ini kita akan membahas topik dengan siswa antisosial dan perilaku agresif. Perilaku antisosial sering juga terjadi pada siswa yang banyak mengakibatkan perkelahian, bahkan seringkali berujung pada kekerasan di sekolah. Manifestasi di kelas. Manifestasi adalah mereka yang berbicara lagi tentang orang dewasa. Orang dewasa yang ketika ditegur cepat marah, orang dewasa yang sering memberikan argumen tetapi diakhiri dengan amarah. Perilaku masa kecil. Orang-orang muda yang menunjukkan perilaku antisosial selama masa kanak-kanak merupakan kelompok kecil sebagian besar terdiri dari anak laki-laki. Mereka mulai sangat awal untuk menampilkan perilaku ini yang berlanjut selama periode waktu yang sangat lama, sampai remaja dan masa dewasa. Menurut Moffitt, 1993 menemukan bahwa anak-anak ini memiliki kecenderungan yang kuat terhadap agresi fisik, perilaku negatif, oposisi, dan berdebat. Prevalensi anak-anak ini dari 5-10%. Perilaku masa remaja. Menurut Moffitt, 1993 telah mengidentifikasi lintasan kedua yang mencakup sebagian besar dari orang-orang muda yang menunjukkan perilaku antisosial saat remaja. Untuk remaja ini, perilaku antisosial muncul pada masa pubertas. Tingkah laku tidak diturunkan dari kekurangan psikologis individu atau dari kesulitan yang dialami selama masa kanak-kanak, melainkan dari faktor endemik yang terkait dengan lingkungan teman sebaya remaja. 3 lintasan gangguan perilaku remaja melingkupi 3 hal. Yang pertama, agresi kecil, di mana seorang individu akan mengganggu individual yang lain atau menggeretaknya. Yang kedua, perkelahian, kekerasan antar kelompok atau individual. Dan yang ketiga, menyerang, mempersenjatai diri dengan kuat atau seks dengan paksa. Lintasan rahasia juga terdiri dari 3 tahap dan tidak termasuk perilaku yang agresif. Di antaranya, perilaku terselubung minor, berbohong atau menguntil, kerusakan properti, membakar dan merusak properti, sedang sampai tindakan kenakalan yang parah, misalnya bergembira, mencopet, mencuri dari mobil, penggunaan cek atau kredit secara ilegal, mencuri mobil, dan menjual narkoba. Lintasan perilaku antisosial remaja di sekolah. Hasil studi mengarahkan para peneliti untuk mengidentifikasi 4 lintasan, termasuk 3 kelompok siswa yang berbeda penampilan antisosial. Perilaku satu kelompok siswa tidak menunjukkan sikap antisosial perilaku. Selama periode 5 tahun, kelompok pertama menunjukkan stabil perilaku antisosial. Kelompok kedua menghentikan perilaku antisosial. Kelompok kedua menghentikan perilaku antisosialnya setelah 1-2 tahun. Kelompok ketiga menunjukkan perilaku antisosial yang tidak stabil dan berfluktuasi, dan kelompok terakhir tidak terlibat dalam perilaku antisosial apapun. Reaksi faktor dari manifestasi perilaku sosial yang tidak pasti. 1. Faktor resiko pribadi. Ibu, tahun 1993 memiliki hipotesis bahwa definisi kognitif seperti yang diwakilkan oleh gangguan bahasa dapat berinteraksi dengan dimensi lain yang dipengaruhi oleh lingkungan. Tes IQ anak ini tidak diterima atau sering ditolak karena keagresifannya dan kurang keterampilan sosialnya. Kurangnya pengawasan orang tua, lingkungan yang merugikan pendidikan yang rendah, kurangnya keterampilan sosial dan empati terhadap orang lain.
Faktor kemiskinan juga menjadi pusat yang mempengaruhi dan mengakibatkan anak bersekolah di daerah yang kurang beruntung, di mana lingkungan akademik yang kurang kondusif akan membuat anak semakin sulit untuk menjauhi perilaku antisosial dan agresif. Faktor risiko yang paling prediktif terhadap perilaku antisosial dan agresif dapat dikategorikan sebagai pribadi yang kurang atau antisosial, terkait dengan faktor-faktor yang lain seperti faktor di sekolah, keluarga yang terkait nilai-nilai antisosial dapat dilihat dalam tabel berikut. Di tabel terdapat banyak informasi yang menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi sikap antisosial dari anak. Kesimpulan, pentingnya menjaga kaum muda di sekolah dengan sebaik mungkin untuk memungkinkan mereka mendapat pendidikan dan akses yang lebih baik terkait dengan program intervensi serta untuk mengurangi kesempatan mereka terlibat dalam kegiatan kriminal. Sekitar 60% pemuda diidentifikasi berpotensi dalam tindakan pencegahan tindakan antisosial dan agresif yang diharapkan tidak akan terlibat dalam perilaku kekerasan atau antisosial yang lain. Mungkin kami akhiri saja untuk review jurnal kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada perkataan yang kurang enak didengar ataupun perkataan yang kurang jelas. Mungkin saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.